The Meditation of Marcus Aurelius, the last great emperor of Rome. Ketika kamu bangun di pagi hari, pikirkan betapa berharganya hak istimewa untuk hidup, bernapas, berpikir, menikmati, mencintai. Kebahagiaan hidup kamu tergantung pada kualitas pikiran kamu. Lihat baik-baik ke dalam dirimu. Ada sumber kekuatan yang akan selalu muncul jika kamu selalu melihat. Jangan memanjakan diri dalam mimpi, memiliki apa yang tidak kamu miliki. Tetapi, hitunglah nikmat utama yang kamu miliki, dan kemudian syukurilah bagaimana kamu akan mendambakannya jika itu bukan kamu. Tujuan hidup bukanlah untuk berada di pihak mayoritas, tetapi untuk melarikan diri dari menemukan diri sendiri di jajaran orang gila. Inilah aturan yang harus diingat di masa depan. Ketika sesuatu menggoda kamu untuk merasa pahit, bukan ini kemalangan, tetapi menanggung ini dengan layak adalah keberuntungan. Terimalah apapun yang datang kepadamu yang dijalin dalam pola takdirmu, karena apa yang lebih sesuai dengan kebutuhanmu. Kamu tidak harus mengubah ini menjadi sesuatu. Itu tidak harus membuatmu kesal. Untuk menjalani kehidupan yang baik, kita memiliki potensi untuk itu. Jika kita belajar untuk tidak peduli pada apa yang tidak membuat perbedaan. Pikirkan, dirimu sudah mati. Kamu telah menjalani hidupmu. Sekarang, ambil apa yang tersisa dan jalani dengan benar. Kematian tersenyum pada kita semua, tetapi yang bisa dilakukan seorang pria hanyalah tersenyum kembali. Balas dendam terbaik adalah tidak menjadi seperti musuhmu. Pikiran kamu akan mengambil bentuk dari apa yang sering kamu pikirkan, karena jiwa manusia diwarnai oleh kesan-kesan seperti itu. Hambatan untuk bertindak memajukan tindakan. Apa yang menghalangi menjadi jalan? Kamu memiliki kekuatan atas pikiran kamu, bukan peristiwa di luar. Sadarilah ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Bukan kematian yang harus ditakuti seseorang, tetapi dia harus takut tidak pernah memulai hidup. Jangan biarkan masa depan mengganggu kamu. Kamu akan menghadapinya jika harus dengan senjata akal yang sama yang hari ini mempersenjatai kamu melawan masa kini. Sangat sedikit yang dibutuhkan untuk membuat hidup bahagia. Itu semua ada dalam diri kamu, dalam cara berpikir kamu. Kehilangan tidak lain adalah perubahan, dan perubahan adalah kesenangan alam. Kegembiraan sejati seorang pria adalah melakukan hal-hal yang menjadi tujuan dia diciptakan. Teruslah pada keindahan hidup, perhatikan bintang-bintang, dan lihat diri kamu berlari bersama mereka.
Semua yang kita dengar adalah opini, bukan fakta. Semua yang kita lihat adalah perspektif, bukan kebenaran. Jangan buang waktu lagi untuk berdebat tentang bagaimana seharusnya menjadi pria yang baik. Jadilah satu. Jika kamu tertekan oleh sesuatu yang eksternal, rasa sakitnya bukan karena benda itu sendiri, tetapi karena pikiran kamu tentangnya. Dan ini kamu memiliki kekuatan untuk mencabutnya kapan saja. Balas dendam terbaik adalah menjadi tidak seperti dia yang melakukan cedera. Terimalah hal-hal yang mengikat kamu dengan takdir, dan cintai orang-orang yang dengannya takdir menyatukan kamu. Tetapi lakukanlah dengan sepenuh hati. Jiwa menjadi diwarnai dengan warna pikirannya. Jangan biarkan masa depan mengganggumu. Kamu akan menghadapinya. Jika harus dengan senjata akal yang sama, yang hari ini mempersenjatai kamu melawan masa kini. Hidup kita adalah apa yang dibuat oleh pikiran kita. Jika seseorang dapat menunjukkan kepada saya bahwa apa yang saya pikirkan atau lakukan tidak benar, saya akan dengan senang hati berubah, karena saya mencari kebenaran, yang dengannya tidak ada orang yang benar-benar dirugikan. Orang yang terus menipu diri dan kebodohannya lah yang dirugikan. Saya sering bertanya-tanya, bagaimana setiap orang mencintai dirinya sendiri lebih dari semua pria lainnya, tetapi kurang menghargai pendapatnya sendiri daripada pendapat orang lain. Setiap kali kamu akan mencari kesalahan seseorang, tanyakan pada diri kamu pertanyaan berikut. Apa kesalahan saya yang paling mirip dengan kesalahan yang akan saya kritik? Jika tidak benar, jangan lakukan. Jika itu tidak benar, jangan katakan itu. Balas dendam terbaik adalah tidak menjadi seperti musuhmu. Tolak rasa cedera kamu, dan cedera itu sendiri menghilang. Ketika orang lain menyalahkan kamu, atau membenci kamu, atau orang-orang menyuarakan kritik serupa, masuklah ke dalam jiwa mereka, telusuri ke dalam, dan lihat orang macam apa mereka. Kamu akan menyadari bahwa tidak perlu disiksa dengan kecemasan, bahwa mereka harus memiliki pendapat tertentu tentang kamu. Aturan pertama adalah menjaga semangat tidak terganggu. Yang kedua adalah melihat hal-hal secara langsung dan mengetahui mereka apa adanya. Betapa lebih menyedihkan akibat dari kemarahan daripada penyebabnya. Jalani hidup dengan baik. Jika ada dewa dan mereka adil, maka mereka tidak akan peduli betapa salehnya kamu, tetapi akan menyambut kamu berdasarkan kebajikan yang telah kamu jalani. Jika ada dewa tetapi tidak adil, maka kamu seharusnya tidak ingin menyembah mereka. Jika tidak ada dewa, maka kamu akan pergi, tetapi akan menjalani kehidupan yang mulia, yang akan hidup dalam ingatan orang yang kamu cintai.
berapa banyak waktu yang dia peroleh yang tidak melihat untuk melihat apa yang dikatakan atau dilakukan atau dipikirkan tetangganya, tetapi hanya pada apa yang dia lakukan sendiri untuk menjadikannya adil dan suci. Jangan bertindak seolah-olah kamu akan hidup 10.000 tahun. Kematian menggantung di atasmu. Selagi kamu hidup, selagi itu ada dalam kekuasaanmu, jadilah baik. Ketika kamu bangun di pagi hari, katakan pada diri sendiri, orang yang saya hadapi hari ini akan ikut campur, tidak tahu berterima kasih, sombong, tidak jujur, cemburu, dan bermuka masam. Mereka seperti ini karena mereka tidak bisa membedakan yang baik dari yang jahat. Tetapi saya telah melihat keindahan kebaikan dan keburukan kejahatan, dan telah mengakui bahwa pelaku kesalahan memiliki sifat yang terkait dengan saya sendiri, bukan dari darah dan kelahiran yang sama, tetapi pikiran yang sama dan memiliki bagian yang ilahi. Jadi, tidak ada dari mereka yang bisa menyakitiku. Tidak ada yang bisa melibatkan saya dalam keburukan. Saya juga tidak bisa merasa marah pada kerabat saya atau membencinya. Kita dilahirkan untuk bekerja sama, seperti kaki, tangan, dan mata, seperti dua baris gigi atas dan bawah. Saling menghalangi adalah hal yang tidak wajar. Merasa marah pada seseorang, memunggungi dia, ini tidak wajar.